Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan mempelajari aspek akidah dengan tema amalan yang merusak iman, yaitu perbuatan syirik dan munafik. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki sikap teguh pendirian sebagai implementasi keimanan. Ketiga, memahami cara menghindari syirik dan munafik sebagai perusak iman. Dan yang keempat, menyajikan contoh perilaku yang dapat menghindarkan diri dari syirik dan munafik. Anak-anak, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan larangan berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Bahkan Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik. Nah, di sini ada beberapa ayat yang bisa dijadikan dalil bahwa berbuat syirik itu dilarang, termasuk juga munafik, itu nanti akan bisa merusak keimanan. Anak-anak bisa mempelajari lagi di dalam buku paket atau bisa melihat Al-Quran dan terjemahnya. Surat An-Nisa ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 145. Anak-anak, perlu diketahui bahwa ada amalan yang bisa merusak keimanan. Di antaranya adalah syirik. Anak-anak tahu apa itu syirik? Syirik itu artinya menyekutukan atau menyamakan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Menurut Raghib Al-Asfahani, syirik itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, syirik akbar atau syirik besar, yaitu menyekutukan Allah dengan yang lain secara nyata. Contoh, menyembah berhala, minta pertolongan kepada dukun, mendatangi kuburan orang-orang soleh dan minta pertolongan kepada mereka, dan lain-lain. Yang kedua, syirik asghar atau syirik kecil, yaitu menyekutukan Allah dengan tujuan beribadah. Contohnya, seseorang yang beribadah hanya ingin mendapat pujian dari orang lain. Hal ini disebut juga dengan riya. Jadi ibadah yang tujuannya untuk menyembah kepada Allah, tetapi mereka melakukannya hanya ingin mendapat pujian dari orang lain. Anak-anak, sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan syirik atau menyekutukan Allah itu adalah termasuk dosa besar, dan Allah sangat membenci dan murka terhadap orang-orang yang berbuat syirik. Akibat perbuatan syirik diantaranya adalah yang pertama, dapat menghapus kebaikan. Yang kedua, Allah tidak akan mengampuni dosanya. 3, menjadi penghuni neraka yang kekal. 4, diharamkan masuk surga. Dan yang kelima, tidak memiliki ketenangan hidup. Anak-anak, ada beberapa cara agar kita terhindar dari perbuatan syirik. Yang pertama, beriman kepada Allah. Jadi kita harus yakin hanya kepada Allah. Allah itu tempat menyembah, tempat minta pertolongan, dan sebagainya. Yang kedua, mendalami ajaran Islam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 3, mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. 4, menjalankan sholat 5 waktu. 5, membaca Al-Quran dengan maknanya. 6, banyak berzikir dan mengingat Allah. 7, menyadari bahwa perbuatan syirik tidak akan diampuni Allah. 8, tidak berteman dengan teman yang berbuat syirik. 9, selalu berpikir rasional atau logika. Nah, anak-anak, kita harus berusaha agar kita ini tidak melakukan perbuatan syirik. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, hanya kepada Allah kita menyembah kepadanya. Anak-anak, amalan yang dapat merusak iman yang kedua adalah munafik. Tahukah apa itu munafik? Munafik itu berasal dari kata nafaqah yang artinya berpura-pura. Jadi orang yang suka berpura-pura itu disebut munafik. Menurut istilah, munafik adalah menyembunyikan kebaikan dan menampakkan kejelekan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang munafik. Kelak di akhirat mereka akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Ciri-ciri orang munafik sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ayatul munafikin salasa, idza haddasa kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3.
Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika dipercaya, ia khianat. Nah, sebagai pelajar muslim, menghindari sifat munafik menjadi sebuah kewajiban. Jangan sampai perbuatan munafik tersebut menjadi kebiasaan kita sehari-hari, karena perbuatan tersebut akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Adapun akibat orang munafik diantaranya adalah: yang pertama, dibenci banyak orang; yang kedua, tidak mendapat kepercayaan orang lain; dan yang ketiga, di akhirat ditempatkan di neraka yang paling bawah. Anak-anak, ada beberapa cara agar kita terhindar dari sifat munafik. Di antaranya, yang pertama, kita tidak boleh sombong atau takabur, yaitu sikap yang menganggap mudah atau menganggap remeh dalam menghadapi setiap masalah. Orang yang sombong cenderung meremehkan orang lain karena dirinya merasa lebih daripada orang lain. Misalnya, lebih kaya, lebih pandai, lebih terhormat, dan sebagainya. Yang kedua, tidak dengki atau hasad, yaitu sikap yang selalu mengharapkan agar kesenangan orang lain bisa hilang atau lenyap. Sikap tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Yang ketiga, selalu jujur, tidak bohong. Karena seseorang yang suka bohong biasanya suka menutupi kebenaran dengan kesalahan atau menipu. Dan bohong itu juga termasuk sifat munafik. Yang keempat, selalu amanah bila diberikan kepercayaan orang lain. Yang kelima, berusaha menepati janji. Nah, anak-anak, demikian penjelasan amalan yang dapat merusak iman. Semoga kita semua terhindar dari sifat dan perbuatan syirik atau munafik. Marilah kita tingkatkan iman kita dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Anak-anak, sebelum saya akhiri, ada tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh anak-anak sebagai tindak lanjut atau evaluasi dari pemahaman materi pelajaran hari ini, yaitu menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, tulislah sebuah ayat yang melarang perbuatan syirik. 2. Apa bedanya syirik akbar dan syirik asghar? 3. Bagaimana cara supaya terhindar dari perbuatan syirik? 4. Sebutkan tanda-tanda orang munafik. 5. Apa saja akibat orang yang berbuat munafik? Nah, anak-anak, jawaban ditulis di buku tulis, kemudian jangan lupa dikirim ke ustazah. Selamat mengerjakan, semoga sukses, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.